Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Kembali ke Burhanuddin Muhtadi. Bung Burhan, jadi kalau menurut analisa Anda, kemunculan relawan-relawan ini memang sepengetahuan dari elit-elit partai politik? Ya, saya tentu tidak punya bukti untuk menunjukkan hubungan langsung antara relawan dengan para elit. Tetapi baunya tentu tidak bisa diabaikan. Nah, dalam Islam itu kita diajarkan untuk menguji apa yang zahir, apa yang terlihat. Yang batin, yang urusan terkait dengan motif, itu urusan yang lain. Nah, sekarang kita uji saja klaim-klaim zahir yang disampaikan oleh para relawan. Misalnya Bang Laude menyebut berdirinya Anies karena ingin menunjukkan bahwa Pak Gubernur Anies Baswedan sukses sebagai gubernur. Kemudian relawan Puan tadi mengatakan bahwa relawan Puan dibentuk untuk mengcounter buzzer-buzzer yang ingin menggulirkan Pak Ganjar yang dianggap secara implisit maupun eksplisit tidak punya karya nyata di Jawa Tengah. Kenapa kemudian seolah-olah dicitrakan sebagai figur yang luar biasa kinerjanya? Itu diuji saja. Apakah betul gitu ya klaim baik relawan Puan atau relawan Anies atau relawan Ganjar? Disitulah arena pengujian publik yang penting untuk kita angkat. Nah, di situ menurut saya penting relawan untuk terus disoroti, dikritisi, tapi saat yang sama juga diberikan kesempatan untuk menjelaskan argumen mereka. Dan disinilah kehebatan demokrasi. Demokrasi menyediakan tempat buat kita untuk menguji argumen zahir tadi dengan bukti, dengan argumen, dengan logika yang jelas. Baik, Bung Laude. Jadi pertanyaan saya sama, apakah Bung Anies Baswedan juga tahu dan merestui aliansi Anies untuk Anies Baswedan untuk Capres 2024? Ya, terima kasih Mas Budi. Tapi yang paling menarik adalah apa yang disampaikan oleh Bang Burhan tadi. Ya, kalau relawannya kemudian perlu diuji, jauh lebih penting di atas itu adalah bagaimana kita menguji calon pemimpin kita. Hari ini kami menawarkan Pak Anies, Gubernur DKI Jakarta, adalah justru kami menginginkan bagaimana Pak Anies diuji kapasitasnya, diuji kompetensinya. Dengan apa? Produk-produk dia dalam membangun Jakarta ini. 4 tahun. Ya, saya membayangkan begini Bang Burhan ya. Sangat menginginkan misalkan setelah saat ini kita mengemukakan Pak Anies, kami pun para relawan silakan diuji, tetapi bagaimana kemudian Pak Anies itu diundang misalkan, diuji, ya, dari Aceh, Universitas Yogyakarta sana sampai Universitas Cendrawasih Papua misalkan, di UI misalkan, di UGM misalkan. Saya menginginkan pemimpin kita ke depan dilakukan fit and proper test seperti itu. Tidak hanya kompetensinya, tetapi bagaimana dibuka, ya, bagaimana rekam jejaknya. Ya, bagaimana kita tahu yang namanya karakter itu, sifat itu yang dinilaikan karakternya. Relatif dalam ilmu psikologi perubahannya itu agak lama kan gitu ya. Dan bisa kita lihat misalkan kita tanya Pak Anies masa SD-nya seperti apa sih? Prestasinya di SMP seperti apa? Di SMA seperti apa? Kuliahnya yang begitu top, R1, S2, S3 seperti apa? Kita menginginkan seperti apa pemimpin kita ke depan? Ya, tantangan global kita begitu berat. Akibat pandemi kan gitu. Maka kita ingin mempunyai pemimpin yang benar-benar komplit untuk mewujudkan Indonesia yang adil. Setelah dideklarasikan Anies, ada komunikasi dengan Mas Anies Baswedan? Sampai hari ini tidak terbangun komunikasi dengan Pak Anies. Nggak ada komunikasi sama sekali? Nggak ada komunikasi sama sekali, dan saya memaknai ya, saya jalan. Bung Burhan, Anda yakin bahwa ini semata-mata tidak ada komunikasi sama sekali dengan Anies Baswedan? Anies? Ya, tentu saya tidak tahu ya, tetapi secara logika kemungkinan besar ada komunikasi meskipun tidak langsung ke Mas Anies. Dan memang secara politik memang sebaiknya jangan ada komunikasi. Jangan ada komunikasi. Karena itu akan menurunkan kredibilitas dari relawan yang sudah dideklarasikan. Komunikasi panggung depan atau panggung belakang? Nah itu dia. Nah dalam teori dramaturgi politik itu frontage atau panggung depan seringkali berbeda jauh dengan apa yang terjadi di belakang layar. Padahal dalam politik praktis yang sering menggambarkan real politik ada di belakang layar. Sesuatu yang bisa diakses oleh Mas Budiman atau saya. Bung Ridwan, ini betul nggak sih sebetulnya ada apa klaim-klaim yang kalau panggung depan dan panggung belakang, artinya kalau Gema Puan ini sepengetahuan Puan gitu atau gimana? Makanya kan gini Mas, saya ini bukan relawan.
Oke. Generasi Muda Perjuangan Nusantara. Tapi yang mengusulkan Puan Maharani sebagai capres 2024. Oke. Saya ini membentuk ini tanggal 15 Juni 2020. Oke. Untuk Saya orang pertama kali yang mendorong Puan for Presiden. Sayalah orangnya. Puan for Presiden. Oke. Karena apa? Karena dari kita memperhatikan buzzer-buzzer ini terus melakukan seperti itu. Buzzer-buzzernya Ganjar. Bukan Ganjar. Jadi mereka coba membangun elektabilitas Ganjar dengan pencitraan-pencitraan itu. Oh. Kalau mau jujur-jujuran lah ya, pasca Gemma Puan mendeklarasikan diri dan atau mencetuskan di media sosial Puan for Presiden, mereka baru nongol lagi untuk mengkanter bara buzzer itu. Oke. Ingin membuktikan inilah aspirasi masyarakat. Tapi gini, tadi sore Rabu tadi kan baru aja dideklarasikan juga oleh relawan. Tapi Prabowo Puan. Itu mah hak mereka. Oh. Kita nggak ada Puan urusan. itu untuk capres atau untuk cawapres? Capres. Pasangannya Kalau Puan wakil presiden, mendingan kita tidur. tidur. Udah pasti itu Udah mah. pasti jadi wakil presiden. Iya, tapi kita ingin memberikan keyakinan kita lagi butuh namanya negarawan yang menjadi ratu adil bangsa Indonesia. Negarawan. Hari ini persoalannya adalah ideologi. Ideologi Pancasila. Apa yang menjadi nilai tawar menurut Bung Ridwan soal nilai lebih Puan dibandingkan dengan kontestasi lain, dengan Anies selain anaknya Mega dan cucu dari Soekarno? Jadi gini, saya melihat ini adalah persoalan ideologi. Ideologi yang harus digarisbawahi, ya kan? Anies bagus, Oke. menurut mereka. Ganjar oke, menurut mereka. Oke. Jadi kita saling membuka diri aja gitu. Ini kan kejujuran yang penting. Oke. Kejujuran dalam diri kita melihat siapa tokoh kita sebenarnya kan kayak gitu. Tapi kan saya tidak akan mau masuk dalam frame mereka masing-masing. Oke. Dan hari ini yang kita butuhkan adalah hari ini kita lagi berhadapan dengan ideologi. Tapi kelebihannya apa? Keunggulan komparatif dari Puan untuk Capres 2024? Saya yakinin bahwa Mbak Puan tidak akan mengkhianati Pancasila. Tidak akan mengkhianati Pancasila. Karena dia cucu dari ideologi Menggali Pancasila. Yang lain berpotensi mengkhianati Pancasila? Kita nggak tahu, Bos. Kita nggak tahu. Oke. Baik. Satu itu persoalannya. Kemudian ada lagi yang harus garis bawain adalah kenapa pembangunan stigma cebong kardun terus dikembangkan. Kenapa itu? Itu kan lari bagian dari kenapa kita harus bicara ideologi. Oh. Harus ada alasannya dong. Kenapa saya bicara ideologi? Karena pembangunan stigma cebong kardun itu sangat merusak. Oke, baik. Benih-benih perpecahan, benih-benih Gara-gara itu ya, cebong kampret, kardun seperti itu ya. Gitu. Oke, baik. Bung Mawing Goso, jadi sahabat Ganjar, wakil ketua sahabat Ganjar. Tadi dengar dari Bung Ridwan, saya sahabat Ganjar atau buzzer-buzzernya Ganjar ini dipersalahkan untuk mencitrakan Ganjar sebagai calon presiden yang hebat, yang padahal biasa-biasa aja sebetulnya. Gimana? Ya, kalau soal persepsi, soal interpretasi kan boleh-boleh saja. Saya sepakat dengan Bung Burhanuddin tadi bahwa demokrasi memang menyediakan ruang untuk orang bisa berbeda. Oke. Nah, artinya bahwa ini satu manfaat besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa dengan dibuka demokrasi seluas-luasnya sehingga warga bangsa, seluruh masyarakat ini memiliki hak untuk menyampaikan suatu keinginan. Nah, termasuk yang kami lakukan sebagai sahabat Ganjar. Dan Bang Ridwan tadi bilang bahwa mungkin mengatakan ada buzzer gitu dalam rangka menaikkan elektabilitas dan lain sebagainya. Dan ini fakta lapangannya bahwa memang dari seluruh cabang-cabang yang kami himpun di seluruh Indonesia ini, bahkan kami juga mendeklarasikan dukungan terhadap Mas Ganjar dalam bentuk sahabat Ganjar ini juga ada di luar negeri gitu kan. Sudah ada di 17 negara. Ini real tanpa pakai istilah buzzer. Oke. Jadi gini, kalau tadi Bung Laude mengatakan tidak ada komunikasi Anies dengan Anies Baswedan, lalu kemudian Bung Ridwan mengatakan tidak ada komunikasi Gemma Puan dengan Puan Maharani. Kalau sahabat Ganjar, apakah ada komunikasi sahabat Ganjar dengan Ganjar? Ya, saya dari awal sudah katakan bahwa Bang Budiman perlu paham bahwa kami ini adalah masyarakat kecil lapis bawah. Yang tentu, apalagi tadi Bang Ridwan bilang bahwa ada batasan-batasan tertentu ketika masyarakat atau rakyat kecil untuk mengakses kepada elit. Nah, sehingga lagi-lagi kami ingin tegaskan bahwa sahabat Ganjar adalah menghimpun keinginan masyarakat arus bawah yang pada pemilu presiden 2024 nanti berharap agar Ganjar Pranowo bisa dipilih menjadi presiden.
Tentu ketika berharap Ganjar Pranowo terpilih menjadi presiden, karena domain pencalonan presiden itu ada di wilayah partai, tentu inilah yang kami tawarkan, hai partai-partai, ini kami punya keinginan sebagai rakyat, agar Pak Ganjar bisa jadi presiden terpilih atau di dalam pemilihan presiden 2024. Mawing, gitu, tadi kalau Mas Laude Bashir kan mengatakan Anies dicalonkan sebagai calon presiden karena prestasi memimpin Jakarta 4 tahun. Kemudian Mbak Puan dinilai oleh Bung Ridwan tadi karena negarawan. Kalau Mas Ganjar karena apa? Oh, saya kira semua orang boleh mengklaim seperti itu, dan masing-masing, artinya ada Bang Anies, ada kemudian Pak Ganjar, ada kemudian Mbak Puan, itu semua di wilayah para yang disebut relawan atau kami yang sebagai sahabat Ganjar juga bisa saja mengatakan bahwa Ganjar prestasinya begini. Akan tetapi lagi-lagi bahwa publik itu akan menilai hasil dari kinerja, bukan dari opini. Yang mencolok dari Mas Ganjar apa? 10 tahun beliau, 8 tahun. 8 tahun ini beliau memimpin Jawa Tengah dan berhasil melakukan satu perubahan sistem pelayanan publik yang sangat luar biasa. Dan kami tentu ini harus kami sebarluaskan kepada seluruh masyarakat bahwa ini loh kaderisasi kepemimpinan yang stelsel ekonomnya sudah jelas. Ya. Jadi sudah sangat jelas dapat terukur. Oh, ini beliau Mas Ganjar Pranowo telah dinobatkan oleh rakyat melalui pemilihan langsung, pemilihan gubernur secara langsung sudah 2 periode. Ya kan? Menjelang purna ini. Dan berhasil memimpin Provinsi Jawa Tengah dengan 35 kabupaten kota yang bla 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 tentunya. Ya kalau di sisi lain ada kekurangan-kekurangan is oke. Tapi itu perlu dilakukan penyempurnaan di tahap berikutnya. Burhanuddin Muhtadi. Apa kemenangan Jokowi ya di 2019 dan sebelumnya karena relawan, apakah itu nanti akan menjadi kunci sukses juga? Akan strateginya akan di copy paste untuk pemilu 2024 bisa dilakukan terhadap para capres? Tapi analisa Burhan setelah jeda berikut ini.